Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini tanggal 18 Desember ya. Nah, teman-teman sedang menyaksikan video analisa saham mingguan ya. Nah, untuk introduction kali ini saya akan sedikit curcol ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa kok judulnya ada hamba uang, apa hubungannya dengan saham. Nah, jadi saya ingin sedikit bercerita bahwa Indonesia kan baru di minggu ini keluar pengumuman ya resmi bahwa virus Omicron itu akhirnya masuk ya melalui itu ya yang terdeteksi salah satu pekerja di Wisma Atlet ya. Nah, ternyata atas berita itu ada orang itu yang malah merasa bahagia ya. Nah, hal itu yang membuat saya itu agak gimana gitu ya. Jadi ketika mungkin ya ada trader-trader atau investor saham di kondisi sekarang ini yang memegang tuh banyak cash ya. Jadi mereka berharap marketnya itu hancur ya, marketnya turun, kemudian mereka bisa serok bawah. Nah, tapi kalau sampai mereka ibaratnya itu menyiapkan cash dengan harapan bahwa musibah itu benar-benar datang, ya saya rasa itu agak kurang manusiawi ya. Kalau misalkan kita itu menyiapkan cash ya dengan tujuan untuk berjaga-jaga saja, nah itu kalau saya bilang sih masih nggak masalah ya, karena itu adalah bagian dari manajemen risiko. Bukan berarti kita menyiapkan cash untuk berharap bahwa musibah itu datang. Loh, bedanya apa? Kan sama saja kan, sama-sama menyiapkan cash. Nah, bedanya itu adalah di niat dan tujuannya. Nah, kalau saya bisa analogikan, misalkan ya, saya analogikan dengan orang, katakanlah ada orang beli asuransi. Nah, orang beli asuransi dengan tujuan adalah dia berjaga-jaga kalau sampai ada resiko sakit ya, apalagi sakit parah, maka dia ada uang yang membackup. Ada perusahaan asuransi yang membackup biaya pengobatan sehingga dia tidak menyusahkan keluarganya. Jadi tujuan beli asuransinya itu adalah berjaga-jaga. Tapi ada juga mungkin ya orang yang beli asuransi itu dengan tujuan tuh mencari cuan. Jadi aku beli asuransi ya dengan tujuan, oh aku nggak mau rugi nih. Aku kalau bisa klaimku itu harus lebih besar daripada premi yang aku setorkan. Nah, kalau tujuan beli asuransinya seperti itu, nah itu sudah ibaratnya ya sudah sama kayak kita siapkan cash tapi berharap musibah itu datang, sehingga market itu longsor ya. Jadi tujuannya itu yang membedakan, sama-sama siapin cash. Nah, karena saya langsung teringat ya ada satu kalimat yang isinya adalah manusia itu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Jadi manusia hanya bisa menyembah satu Tuhan, antara menjadi hambanya Tuhan yang Maha Esa atau menjadi hambanya uang. Nah, itulah mengapa saya kasih judul itu ada hamba uang ya di video kali ini. Menurut saya sih kalau orang sudah pingin mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan musibah ya atau mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, nah itu dia sudah masuk dalam kategori ya hamba uang ya. Seperti itu. Nah, itu curcol untuk introduction kali ini ya, dan saya harap mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini apalagi yang sedang pegang cash ya itu tidak punya niatan yang seperti itu ya, tidak punya niatan bahwa berharap virusnya semakin merajalela, indeksnya hancur segala macam ya. Nah, oke, cukup sekian untuk introduksinya. Sekarang saya akan masuk ke video analisa mingguannya. IHSG di hari Jumat ini ditutup di level 6.600 ya. Setelah sempat mengalami pelemahan terus sempat naik terus turun lagi, di akhir sesi IHSG itu ditarik naik ke zona hijau. Nah, ditariknya pun ini dengan transaksi di Bank BCA ini ya. Bank BCA naik 3,09%. Ini di akhir sesi. Benar-benar di akhir sesi ditariknya ya. Kalau kita cermati pergerakan selama seminggu, ya ini IHSG mengalami penurunan ya. Karena keluar beritanya varian Omicron yang resmi masuk ke Indonesia. Nah, pergerakan asing sendiri di hari Jumat dia ada jual sebanyak 80 miliar, sedangkan satu minggu asing sell kembali ya, sebanyak 1,1 triliun. Jadi asing sudah 2 minggu ini berjualan ya di IHSG.
kalau 1 bulan asing sudah berjualan 5,8 triliun. Nah, ini adalah warning ya, warning untuk kita yang memegang saham-saham blue chips ya. Karena asingnya ini masih melego terus-menerus. Terus saham apa yang dijual oleh asing? Sebentar ya. Saya belum login ternyata. Saham apa yang dijual oleh asing? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini saya lihatkan dulu yang dibeli ya, tanggal 13 sampai 18. Nah, yang paling banyak dibeli oleh asing adalah Arto, Bank BCA, MTEK, ESA, dan Avian ya. Nominalnya tidak terlalu besar ya, 270 miliar, 188, 104 M. Sedangkan yang paling banyak dijual adalah Astra, Semen Gresik, Telkom, BBRI. Nah, ini adalah 4 blue chips ya. BCA saja yang dibeli ya. 4 blue chip lainnya itu dijual oleh asing. Nah, kemudian untuk pergerakan dari harga batu bara sendiri sekarang ada di level 180 ya. Untuk kontrak di bulan Januari 2022. Harga batu baranya masih stabil ya, cukup tinggi. Sekarang kita lihat untuk minggu lalu yang masuk metode BNF hanya BES ya. BES ini bahkan ARA ya di hari Jumat ini, dan Yellow. Ini dua saham ini yang berhasil rebound, sedangkan yang lainnya 4 ini gagal rebound. Dan yang untuk secara technical and broker summary, yang pertama ada Telkom, itu dia mengalami penurunan ya. Terus Saratoga ini masih uptrend ya. Ini SRTG, mungkin saya kasih lihat ya. SRTG di sini dia sempat ini ya, dia sempat uptrend, terus waktu keluar berita itu Omicron ikut turun ya, semua indeksnya kan juga turun. Nah, namun di hari Jumat ini dia berhasil naik sedikit ya. Di closing di level 2800, sempat menyentuh 2990 highest-nya ya. Targetnya sudah hampir tercapai ya di minggu lalu. Kemudian Mayapada dia juga turun jadi 690-an ya sekarang ya, turun sedikit. Arto dia sempat naik ke 16.500 ya, sempat nyentuh target, terus closingnya juga di sideways ya. Waskita keluar berita right issue di harga 620 kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Menyebabkan harga sahamnya itu turun menjadi 750-an ya. Terus ada PTBA nggak kemana-mana, sahamnya masih sideways, dan terakhir Adaro. Adaro ini karena sentimen positif batubara juga, akhirnya dia juga up ya. Dia closingnya di level berapa ini Adaro ini? Adaro di level 2050 ya. Nah, ini ya, dia uptrend terus ini. Saratoga Group juga ya di Adaro ini. Nah, bagaimana untuk minggu depan? Minggu depan saya sudah siapkan yang masuk di metode BNF itu BES ini masih masuk. Walaupun Jumat kemarin ARA, dia masih masuk dengan threshold 32%. Kemudian ada saham kios ya, 25%, ada MCAS. Nah, MCAS ini di level 21%, terus ada Rans ya. Rans ini baru melakukan tender offer ya. Saya pernah bilang juga di grup Stokolik kalau biasanya emiten yang habis melakukan tender offer tuh sahamnya itu akan turun drastis terlebih dahulu. Biasanya ya, walaupun tidak 100%, tapi historisnya sih seperti itu ya. Terus terakhir ada SQMI ya, harganya tinggal 70 perak. Thresholdnya 20%. Nah, mungkin kalau dari yang BNF ini ada kios, MCAS, sama SQMI ini ya, yang kita bisa perhatikan. Untuk technical and broker summary, saya masih memasang Saratoga ya. Harga terakhirnya kan 2.800 ya. Ada big akumulasi Saratoga itu. Saratoga, bentar ya, kita cek. Ada big akumulasi dari RX ya. Macquarie, OD ini ada Nareksa sama BK JP Morgan. Yang jualan itu adalah PD ya, PD Indo Premier, KZ, dan CS. Nah, big akumulasi di Saratoga, targetnya saya pasang di level psikologis sama seperti kemarin di level 3000. Uptrend posisinya. Yang kedua ada saham batubara Adaro ya.
Adaro. Nah, ini dia masih uptrend dan uptrendnya belum terjebol ya. Belum jebol. Nah, ini memang ada big distribusi ya dari Valburi dan IF. IF ini saya nggak tahu apa ya. Coba kita cek. IF ini saya lupa. Bentar, gimana cara ceknya? Ini IF. Samuel Sekuritas ya, IF ya. Ada distribusi yang besar dari CP, Valburi dan IF ya. Yang beli masih AK kaset. Nah, ini ya. Jadi AK 122M, kaset 108M. Nah, kita lihat ya, kalau minggu depan ini dua ini masih berjualan, ini kan top sellernya ya. Maka cukup agak berbahaya untuk saham Adaro ya. Kalau dua ini masih berjualan. Namun karena ini masih uptrend, saya tetap masukkan dengan target di level 2200. Nah, next ada saham Arto. Arto ini yang masih sideways ya minggu lalu. Arto ada big akumulasi dari AK ya. Ini akumulasinya cukup parah kelihatannya ya. Ada 206 miliar jauh meninggalkan yang jualan KI ya. Cipta Dana itu 108M. Ini kita lihat juga garis foreign flow-nya juga naik drastis ya. Tapi pergerakan sahamnya masih sideways, belum kemana-mana. Makanya saya masukkan Arto di watchlist tetap. Kondisinya sideways, ada akumulasi ya dari AK. Targetnya saya pasang di 16.500 untuk saham Arto. Next ada saham AGII. Nah, AGII dan KF ini dua saham yang berhubungan dengan kesehatan ya. Kenapa? Karena ya biasanya kan momentum untuk ada varian COVID masuk ini akan dimanfaatkan lagi ya untuk pihak-pihak tertentu. Nah, kita cek apakah minggu depan akan menjadi sentimen positif untuk AGI. AGI closingnya di Jumat ini naik cukup tinggi ya, naik 10%. Dia ada big akumulasi dari BK ya. Nah, ini BK, JP Morgan ya 20 miliar, yang jualan NI, BNI Sekuritas ya 5,8. Yang beli nomor 2 sudah nggak terlalu besar ya, YPAR ini kecil-kecil ya. Yang jualan juga nggak terlalu besar. Ini yang mencolok adalah BK. Kalau minggu depan si BK ini juga masih masuk, ya saham ini akan mungkin ringan ya dikerek ke atasnya. Karena dia sudah dapat barang cukup banyak. Untuk saham AGI, uptrend atau akumulasi dari BK, saya pasang targetnya di level 1850 ya. Next ada saham Kimia Farma, KF. Kalau AGI di tabung oksigen, kalau KF ya ini punya BUMN ya, punya pemerintah. Nah, ini sempat bergerak sideways, namun kita perhatikan ya, foreign flow-nya ini juga hampir sama ya. Dia juga naik cukup kencang. Nah, memang secara broker summary tidak ada akumulasi yang besar ya, normal accumulation. Ini ada NI, PD 2,6, 2,3. Yang jualan UD Dana Reksa 3,1, CD ya. Dia keangkat ini ya, NI, PD, MG. 2M, 2M, 2M. Yang jualan cuma 3M, 1M, terus di bawah 1M, 900 juta. Makanya keluarnya normal accumulation. KF sideways ada akumulasi dengan target saya pasang di level 2700. Nah, next ada saham INKP. Saham paper kertas-kertasan ini sempat terbang ya di minggu lalu. Bukan terbang ya, ada naik lah ya. Nah, closingnya hari Jumat ada plus 3,2% untuk INKP. INKP ini ya, broker summary ada akumulasi dari ZP, Mapping Kim Eng ya, ZP yang jualan Bahana DX 13,3 miliar. Nah, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya tidak terlalu signifikan ya. Yang signifikan yang teman-teman perlu cermati pergerakannya adalah di nomor satunya ini, ZP dan DX. Yang lainnya tidak terlalu signifikan. Nah, INKP 7.900 sideways atau akumulasi saya pasang target di 8.200. Nah, kertas-kertasan ini selain ini ada SPMA ya yang juga terbang di hari Jumat ini. Namun di saham SPMA ini volumenya ini kecil ya, teman-teman bisa lihat ini transaksinya cuma 1 minggu loh, ini bukan 1 hari. Itu cuma 600 juta, 800 juta. Jadi kita kalau mau masuk cukup banyak ya susah kalau di saham SPMA ini. Tekim gimana ya? Saya belum sempat ngecek Tekim. Turun atau dia juga ikut naik? Oh, Tekimnya nggak naik ya, nggak ikut naik. Dia plusnya cuma 0,3%. INKP saja berarti yang naik sama SPMA. Oke, last ada saham Bumi. Nah, saham Bumi ini teman-teman harus tahu ya bahwa
kalau masuk di sini untuk trading ya, dan teman-teman harus siap bahwa ini adalah saham super high risk ya. Sekali lagi saya ingatkan, saham super high risk. Nah, mengapa saya masukkan? Selain dari sentimen batubara, bumi juga mau mengadakan RUPS ya, RUPS. Ini kalau di sini bumi kita bisa lihat ya di corporate action. Nah, ini dimana RUPS-nya ini akan dilangsungkan tanggal 23 Desember 2021. Nah, ini ya, berarti minggu depan ya, hari Kamis di Bakri Tower. Nah, dia mau apa? OWK ya, konversi pelaksanaan OWK. Nah, sebenarnya ini ada sentimen positifnya juga ya, walaupun memang nanti jumlah sahamnya akan bukan jumlah sahamnya ya, pemegang sahamnya akan semakin banyak ya. Nah, tapi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan ya juga untuk pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga. Kenapa? Karena ini saya lihat bumi ini masih belum ada gejolak ya. Padahal dia mau melakukan corporate action. Nah, kita lihat apakah minggu depan dia akan bergejolak atau tidak ya, mendekati RUPS-nya. Bumi last price-nya 69, dia kondisi sideways. Kalau secara broker summary-nya netral ya. Netral. Nah, transaksinya mini-mini ya, LG Trimega ya, AI, CP, yang jualan YP, AK, GR. Yang paling besar tuh YP ya. YP Indo Premier ya, 6,1 kok Indo Premier, YP Mirai 6,1 miliar. Nah, ini volumenya kalau kita lihat pun tidak terlalu mencolok ya. Jadi bumi ini kayak ibaratnya itu belum digerakkan lah ya. Nah, kalau misalkan nanti minggu depan pun tidak bergerak ya sudah, berarti saham ini kemungkinan ya belum waktunya untuk bergerak ya. Kalau memang mau digerakkan ya harusnya minggu depan menjelang RUPS karena ada boosternya di sana. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan ya, menjelang hari Natal ya. Jadi Natal kan tanggal 25 hari Sabtunya ya. Jadi saya ucapkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang merayakannya, selamat hari Natal ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, sekali lagi jaga kesehatan selalu ya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan semakin cuan selalu. See you guys.